أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Saudarinya Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Asma putrinya Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Ketika Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini putrinya Sofia, bibinya Rasulullah SAW. Jadi Zubair ini sepupu sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat mereka nikah kerabat semua gitu, dekat masuk. Ketika menikah dengan Zubair, Asma cerita, kata Asma, tazawwajtu az-Zubair. Aku menikah dengan Zubair. Wa ma lahu min malin wala mamlukin wala syai'. Aku menikah dengan Zubair dalam kondisi Zubair itu miskin, nggak punya harta, nggak punya budak, nggak punya apa-apa kecuali satu yang dia miliki, kuda untuk berjihad. Itu aja yang dia miliki. Maka para orang tua ingat, ketika menikahkan putrinya jangan melihat kepada harta. Abu Bakar orang kaya, tapi dia menikahkan putrinya dengan lelaki yang nggak punya harta. Yang dilihat adalah agama dan akhlaknya. Dinikahkan. Tahu Asma dari rumah Abu Bakar dia keluar menuju ke rumah Zubair. Yang miskin nggak punya apa-apa. Apa kata Asma? Nih, gelas-gelas kaca yang tahan banting nih kayak Asma. Ketika Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asma itu yang kirim makanan buat Nabi alaihi salatu wasallam ke atas gunung. Dia ikat dengan sabuknya. Dulu wanita itu biasa pakai sabuk. Ya sampai sekarang sabuk kalau orang hamil, orang habis melahirkan itu ada sabuk namanya stagen. Nah, modelnya seperti itu. Dan seharusnya wanita sekarang sabuknya tetap kayak gitu. Secara medis itu membuat wanita nggak banyak makan katanya. Kenapa? Cepat kenyang. Tapi kalau perempuan nggak pakai sabuk, itu loh kok belum kenyang ya? Nambah lagi. Akhirnya nambah 1 senti, nambah 2 senti, nambah 3 senti jemaah. Pakai tuh jemaah. Makanya kadang-kala perempuan sekarang kalau ingin diet harus pakai apa? Korset. Iya, gantinya itu mungkin. Asma pakai. Perempuan-perempuan sampai sekarang kalau antum lihat wanita-wanita di desa, di gunung-gunung masih pakai itu. Dan jarang wanita di gunung itu yang gemuk. Jarang. Mereka gelas-gelas kaca yang tahan bantingnya. Hari itu punya anak, hari itu masak. Kalau sekarang perempuan sekarang punya anak hari ini nggak boleh gerak sampai berapa hari. Jangan gerak, jangan turun. Makan diambilkan. Allahu Akbar. Ya akhirnya gelasnya cepat pecah. Kalau jatuh piar. Nggak tahan banting. Asma dia yang ngasih makan buat Rasulullah SAW, dia ikat sehingga dia dikenal dengan Zatun Nitaqain. Asma yang memiliki 2 sabuk. Satu sabuk diletakkan di perutnya, sabuk lainnya diikatkan ke bekal Rasulullah SAW. Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Bakar, diketuk. Keluar Asma. Mana bapakmu? Kata Asma, la adri, nggak tahu aku. Ditampar sama Abu Jahal. Sampai antingnya jatuh. Tapi dia gelas kaca tahan banting. Dia tetap ngomong nggak tahu. Kemana Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar. Ketika menikah dengan Zubair, didikan bapaknya nih lihat.
Dia siap memiliki suami yang susah. Apa kata Asma? Fakuntu a'lifu farasahu. Atau a'lafu farasahu. Aku yang ngasih makan kudanya. Aku yang ngasih makan kudanya. Karena Zubair harus kerja. Sedangkan siapa yang ngasih makan kudanya? Dia nggak punya pembantu. Kalau dia bekerja di luar, bisa mati kudanya nggak dikasih makan. Kata Asma, aku yang ngasih makan kudanya. Wa akfihi mu'nata, aku yang ngurusin kudanya. Wa asusuhu, aku yang membersihkan apanya. Kudanya itu aku yang ngurusin di rumah. Wa adukun nawali nadhihatihi, dan aku yang menghancurkan biji kurma ditumbuk untuk makanan onta yang untuk ngurusin kebunnya. Wa a'lifuhu wa astaqil ma wa ahzuru ghirbahu wa a'jin. Semua kerjaan aku yang melakukan. Ngisi air di wadahnya air. Aku yang bikin roti sendiri. Aku itu mindah yang namanya biji kurma dari kebunnya Zubair. Ada kebunnya Zubair di dekat padang pasir di Madinah sana itu. Aku jalan kaki dari sana dan aku bawa biji kurma itu. Kurma yang jatuh-jatuh itu dia bawa. Dia panggul jamaah. Di jarak kira-kira hampir 5 kilometer. Itu yang aku lakukan. Terus dia melakukan itu. Apa Asma mengatakan? Sampai akhirnya ketika Zubair memiliki harta, dia punya pembantu, seakan-akan aku dilepaskan dari perbudakan. Tapi siap hidup susah. Sehingga tatkala suaminya meninggal dunia, kita lihat bagaimana Asma. Abdullah bin Zubair ketika itu perang bersama Hajjaj bin Yusuf. Datang Abdullah bin Zubair mengeluh kepada ibunya. Ketika banyak pengikut Abdullah bin Zubair melarikan diri. Lalu ibunya ngasih nasihat kepada putranya. Ya bunayya, wahai ananda, in kunta ala haqqin famdi lima tu'min bihi. Wahai ananda, kalau engkau merasa berada di atas kebenaran, maka lanjutkan. Kalau engkau lakukan ini sekarang kebenaran. Apa kata Abdullah bin Zubair? Akhafu in qataluni ayyumathilu bi. Aku takut kalau aku mati nanti aku dimutilasi sama mereka. Ini yang ditakutkan, nggak takut mati. Yang ditakutkan itu dimutilasi sama mereka. Qalat, kata Asma, inna syata la takhafu salkhaha ba'da dhabhiha. Kau tahu, kambing itu setelah dipotong nggak takut untuk dikulitin. Nggak usah takut engkau. Walamma danat minhu, Asma buta. Umurnya sampai 100 tahun. Dikatakan dia sudah mulai buta. Ketika dideketin putranya ini, dipeluk sama dia, dilihat, Ananda, ada apa di tubuhmu ini? Kata Abdullah bin Zubair, ini baju perang. Faqalat ma hadha ya Abdullah, sana'a man yuridu ma yurid. Nggak seperti ini nih orang yang ingin syahadah, ingin mati syahid. Nggak seperti ini yang dia lakukan. Kau buka. Maka dibuka baju perang. Dia pakai baju yang beberapa baju. Kemudian dia berperang dan tewas Abdullah bin Zubair. Ketika tewas disalib sama Hajjaj bin Yusuf. Ditaruh 3 hari ini jamaah. Disalib, ditaruh di pintu kota Mekah. Maka datanglah Asma dalam kondisi dia buta. Ada yang membawa dia untuk ke tempat jasadnya putranya Zubair. Lalu dia mengatakan, ama ana liraqibi an yanzil. Apa belum tiba saatnya orang yang naik kendaraan untuk turun? Akhirnya diturunkan jasadnya Abdullah bin Zubair dan dimakamkan. Kita lihat bagaimana dia siap. Anaknya mati, anaknya disalib, tetap kokoh. Nggak nangis macem-macem. Kalau kita lihat banyak wanita sekarang yang lemah sekali. Ditinggal mati oleh putranya,
Udah seakan-akan ditinggal oleh seluruh keluarganya. Ditinggal kawin sama suaminya. Mau loncat dari loteng rumahnya. Iya jemaah. Kau harus sabar menghadapi ujian kehidupan ini. Memang berat. Tapi jadilah seperti Asma. Yang siap mengorbankan segalanya. Ummu Sulaim. Antum siapa yang gak kenal sama Ummu Sulaim? Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya masih kafir. Nih kadangkala ibu-ibu mengeluhkan, Ustadz anak udah ngaji tapi suami anak belum. Anak udah pakai baju syar'i tapi suami anak gak suka. Anak udah sholat tepat waktu tapi suami anak belum. Ummu Sulaim punya suami sama kafir, bahkan suami. Bapaknya Anas, Malik itu kafir. Tapi Ummu Sulaim sabar ketika itu. Karena masih tidak diperintahkan berpisah. Suami yang kafir dari istri yang beriman. Sampai akhirnya ada hukum gak boleh lagi wanita muslimah nikah dengan lelaki kafir. Anas bin Malik sama Ummu Sulaim itu selalu ditalkini untuk mengatakan la ilaha illallah. Terus kalau bapaknya Anas datang marah sama Ummu Sulaim. La tufsidi alayya ibni. Kau jangan rusak anakku. Kau jangan rusak anakku. Ummu Sulaim diam. Nanti bapaknya nggak ada, Anas disuruh mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Seperti itu. Sampai akhirnya bapaknya Anas pergi dan mati. Maka Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha. Salah seorang yang kaya raya di kota Madinah. Dia mengatakan, halum biya Ummu Sulaim. Ayo Ummu Sulaim, kau nikah sama aku. Aku kasih semuanya. Yang putih dan yang merah aku kasih sama engkau. Emas dan perak aku kasihkan kepada. Apa yang kau pinta aku berikan kepadamu. Abu Talha orang kaya yang terhormat. Artinya bukan orang kaya yang melakukan banyak tindakan kriminal. Lah. Orang baik dia. Cuma musyrik. Maka kata Ummu Sulaim, wallah mithluka la yurad. Orang kayak engkau kalau ngelamar gak pantas ditolak. Gak pantas ditolak. Tapi yang jadi masalah, aku muslimah dan engkau kafir. Walakinnaka mru'un kafir wa ana mru'atun muslimah. Aku muslimah. Kalau engkau mau masuk Islam, aku ridha. Islammu sebagai maharku. Apa yang dilakukan oleh Abu Talha? Langsung Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW. Dia bersyahadat, lalu dia menikah dengan Ummu Sulaim. Bagaimana Ummu Sulaim? Abu Talha punya anak kecil sama Ummu Sulaim. Anaknya sakit-sakitan kemudian mati. Ibu-ibu, gelas-gelas kaca, dengarkan nih. Bagaimana Ummu Sulaim menjadi gelas kaca pada masa itu. Anaknya meninggal dunia. Abu Talha nggak tahu. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada semua yang di rumah, nggak ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Nggak boleh ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Isya datang Ummu Sulaim. Siapa Abu Talha? Ummu Sulaim bersolek untuk suaminya dengan parfum yang begitu semerbaknya. Ketika dia masuk rumah, Abu Talha tidak tergoda dengan Ummu Sulaim. Dia masih tanya, gimana anak kita? Apa kata Ummu Sulaim? Askan. Anak kita lebih tenang daripada yang tadi. Artinya mati jemaah. Kalau tadi masih nangis-nangis, kalau sekarang udah nggak bergerak. Pikirnya Abu Talha udah sembuh. Dilihat istrinya sudah begitu menggoda, maka terjadilah apa yang terjadi. Setelah acara selesai, Ummu Sulaim ngomong sama suaminya, wahai Abu Talha, kalau ada orang yang titip barang sama engkau, kau bisa nggak menghalangi orang itu mengambil barangnya? Ya nggak mungkin lah.
Kata Abu Talha, barangnya dia, ya suruh ambil memang dia. Sesungguhnya Allah sudah mengambil titipannya. Wa inna ibnana qad laqiya rabbah. Anak kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu marah Abu Talha. Kok bisa istrinya ini sabar kayak gitu jemaah? Gak ngasih tahu sama dia. Bahkan sampai terjadi yang seperti itu, maka besok paginya subuh dia datang laporan kepada Rasulullah SAW. Ini istrinya gak benar nih kata dia. Dia datang. Lalu ketika datang mau laporan sama Nabi SAW, Nabi tersenyum sama dia. Abu Talha lagi marah, Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, laqad barakallahu lakuma fi lailatikuma. Allah telah memberikan berkah kepada malam hari kalian berdua. Ummu Sulaim hamil. Kemudian memiliki anak namanya Abdullah ibn Abi Talha, menjadi tabi'in yang terkenal pada waktu itu. Subhanallah. Kita lihat bagaimana seorang wanita seharusnya lebih sabar daripada suaminya. Nah, tadi suaminya baru masuk Islam. Wajar kali kalau masih belum bisa nerima. Tapi Ummu Sulaim sudah mendapatkan keimanan lebih dulu dari suaminya. Sehingga dia lebih tahan banting daripada suaminya. Yakin dan ridho bahwa semua takdir Allah itu indah. Seorang wanita harus yakin, andai kata seluruh penduduk Bandung berkumpul, bahkan penduduk seluruh dunia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirinya, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Allah. Andai kata seluruh manusia berkumpul untuk membahayakan dirinya, maka dia harus yakin bahwasanya seluruh manusia, andai kata seluruh tentara yang ada di Indonesia dan seluruh polisi yang berkumpul di Indonesia hendak memberikan sesuatu masalah buat dirimu, tapi Allah tidak berkehendak, itu tidak mungkin terjadi. Maka seorang muslimah harus hidup tenang menerima ridha Allah. Mobilnya hilang, mas-masannya hilang, anaknya meninggal dunia, apa yang dia katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Ummu Sulaim ini termasuk sahabat yang suka ikut berjihad. Bukan untuk berperang, tapi untuk memberikan perawatan bagi para sahabat-sahabat yang berperang. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim datang. Ikut perang Hunain untuk mempersiapkan air, ngasih minum yang terluka dari para sahabat, dia obatin ya. Ketika itu Ummu Sulaim pakai sabuk, kemudian dia taruh khanjar. Khanjar itu pisau orang Arab, tahu yang agak, yang modelnya kayak apa? Kayak pancing. Nah, itu khanjar ditaruh di perutnya Ummu Sulaim. Suaminya laporan kepada Rasulullah SAW. Faqala Abu Talha, dia lapor, ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim nih, dia lagi bawa pisau tuh. Faqalat, ketika suaminya melaporkan dirinya kepada Rasulullah SAW, maka dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, indana minni musyrikun baqartu bihi batna. Kalau ada orang musyrik yang mendekat kepadaku, aku akan belah perutnya. Syufil muslimah, wanita-wanita muslimat yang siap jamaah untuk menghadapi apa yang akan datang. Para muslimat, putri-putri Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali masa yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka gelas-gelas kaca harus mulai mempersiapkan diri, menambah keimanannya. Tidak hidup ya dengan segala kemanjaan sehingga dia lupa dalam menghadapi masa depan mungkin yang akan membutuhkan kesiapan wanita-wanita muslim. Kemudian wanita yang lainnya, Khansa,
Siapa yang tahu Khansa? Khansa ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anha. Dia penyair. Ibnu Abdul Bar menceritakan bahwasanya telah berijma para alim ulama dengan syair annahu lam takun imra'atun qablaha wala ba'daha asy'ar minha. Enggak ada wanita sebelum dia dan sesudah dia yang lebih penyair daripada Khansa. Ketika dia masih kafir, ketika kakaknya terbunuh, ya masa jahiliyah, orang-orang pada perang pada waktu itu. Ketika kakaknya terbunuh, Khansa ini bersedih dengan kesedihan yang tidak terhingga. Sampai diriwayatkan dia itu membotak rambutnya. Dia itu tawaf, sandal kakaknya itu diikat di kerudungnya. Dari cintanya dia kepada kakak. Akhirnya dia masuk Islam. Disebutkan Khansa datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, mulai dididik oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Keimanan ditumbuhkan di dalam hatinya. Bahwa semua yang terjadi sudah menjadi keputusan Sang Pencipta. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya sudah ditakdirkan. Maka ketika perang Qadisiyah kira-kira tahun 17 Hijriah. Khansa memiliki 4 putra. Ada yang mengatakan 3. 4 putranya ini dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah. Dia mengatakan, wahai anak-anakku, kalian berempat adalah anak satu orang. Artinya ibumu gak berzina. Kalian ini adalah anak bapak yang satu, gak berzina ibu kalian. Besok ketika api peperangan mulai berkobar, maka kalian masuklah ke peperangan itu satu persatu. Maka anaknya Khansa masuk satu persatu. Mati yang pertama. Yang kedua tewas. Yang ketiga terbunuh. Yang keempat terbunuh. Dan datang kepada Khansa berita kematian 4 anaknya. Dan dia hanya berdoa. Ketika semuanya mati, maka Khansa berkata, Alhamdulillah. Alladzi syarrafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memuliakan aku dengan terbunuhnya mereka. Orang tua bangga ketika anaknya mati syahid. Karena dia sudah siap. Wa arju minallah ayyajma'ani wa iyyahum fi mustaqarri rahmatih. Dan aku berharap kepada Allah agar aku dikumpulkan bersama mereka kelak di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Khansa jemaah. Seperti itu ketika wanita beriman. Semakin kokoh, semakin tangguh menghadapi apa saja. Yang terakhir, Ummu Haram. Salah seorang sahabat Nabi. Ketika perang Uhud, dia dapat berita. Orang-orang pada pulang dari perang Uhud dengan berita duka. Kenapa? Karena 70 sahabat meninggal dunia. Rasulullah SAW terluka. Giginya pecah, patah gigi Rasul SAW. Maka Ummu Haram dapat berita kalau saudaranya mati, terbunuh. Bapaknya mati, suaminya meninggal dan anaknya tewas ketika perang Uhud. Tapi apa kata Ummu Haram? Kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa bi khair. Kata para sahabat, dia dalam kondisi baik. La hatta arah. Enggak, aku enggak yakin sampai aku melihat beliau SAW. Maka perempuan ini dikasih jalan untuk menjumpai Rasul SAW. Ketika dia melihat Rasul SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, kullul musibati ba'daka jalalu. Wahai Rasulullah, semua musibah yang menimpaku setelah aku melihat engkau enggak apa-apa, itu kecil. Bagaimana kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di benak nih wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, khususnya
gelas-gelas kaca, al-qawarir, wanita-wanita muslimah, udah waktunya menyingsingkan lengan untuk mempersiapkan diri. Nanti harus menciptakan di rumah anak-anak yang siap untuk berjuang di jalan Allah, untuk menjaga NKRI ini dari tangan-tangan musuh-musuh yang ingin menghancurkan negeri kita. Dari pemahaman-pemahaman yang ingin merusak negeri kita. Jangan sampai anak tadi malam lewat jam 12 malam ngeliat tuh anak-anak, ya remaja-remaja di pinggir jalan. Anda bertanya kepada teman yang di mobil, "Bang, mana tuh bapak sama ibunya anak-anak itu?" Anaknya dilepas. Entah jadi apa. Dan malam nanti kita akan lihat bagaimana generasi muda negeri kita. Mereka tuh yang kelak akan melanjutkan perjuangan. Yang minum minuman mungkin. Yang berjoget-joget di sana sini. Yang esok harinya tidur seharian penuh. Terus mau dibawa kemana negeri kita? Tatkala kaum hawanya hanya melahirkan anak-anak yang hidupnya tidak menentu. Hadza wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.